Kita awali ibadah kita sebelum kita menaikkan puji-pujian penyembahan. Kita awali dengan doa pembukaan, minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus supaya ibadah ini diberkati dan menjadi berkat bagi kita semua. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Rita Komara untuk menaikkan doa pembukaan. Mari silakan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang Bapak Ibu berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus di dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau telah memimpin kami pada pagi hari ini, datang bersama-sama ke dalam rumah-Mu. Tuhan, kami undang Roh-Mu menyertai kami, menyertai kebaktian kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan, kami tahu Roh-Mu akan bekerja di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, yang ada di dalam rumah-Mu, yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau menyertai kami. Tuhan, pimpinlah kami dari awal sampai pada akhirnya. Bapa, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. WL, singer, tim musik, multimedia tim, dan terlebih lagi Ibu Yulce yang akan mewartakan isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kebaktian kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin, silakan duduk. Sekali lagi shalom. Shalom. Sehat semua ya, lambaikan tangan, haleluya, puji Tuhan. Tahun 2023, banyak orang memprediksi tahun ini berat, ya. Tapi kita jangan takut, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang besar, amin. Kadang-kadang kita tidak mampu jalan sendiri, untuk itu mari kita minta pimpinan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, oh Tuhan pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku, haleluya. Katakan, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu, tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah, mari kita bangkit berdiri. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, amin. Ku tak berani jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu, tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat.
dipimpin oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, Amin. dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba. Tiap langkah Bapa surga yang bakal. kaum wanita katakan. Tiap Amin. langkahku Haleluya. diatur oleh Amin. Tuhan, dan tangan Kaum pria. pemimpinku. Haleluya. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Sama-sama katakan Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. tiap langkahku. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga Sekali yang lagi bakal. katakan. Di rumah Bapa surga yang bakal. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Tema kita tahun ini, setiap janji Allah pasti digenapi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Katakan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan kanan kiri, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil baginya. Apa? Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit diri lagi. Kita sama-sama sorakan, katakan, oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, oh
tiada, 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 tiada mustahil baginya. Sekali lagi, oh Tuhan, Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. amin. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil, Tiada mustahil baginya. Oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil baginya. lagi, oh Tuhan, Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. amin. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuatan. Lebih dahsyat lagi katakan, Tiada mustahil baginya. Oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil baginya. tiada mustahil, Tiada mustahil baginya. Oh tiada mustahil baginya. Gagah perkasa penasehat Dia. Tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil baginya. tiada mustahil. Tiada mustahil baginya. Sekali lagi, Tiada mustahil bagi Dia. haleluya, beri kemuliaan nama Tuhan. Tetap berdiri, kita tidak akan ragu ya tahun ini, amin. Katakan amin. Kita tidak akan ragu untuk mengiring Tuhan. Kita tidak akan ragu lagi atas kesetiaannya, amin. Kita pegang, Dia akan pegang hidup kita, haleluya. Tak pernah ku ragu, Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah begitu senarnya. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Dengan iman kita mau katakan, aku tidak ragu lagi atas kesetiaan-Mu Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau panjang hidupku, Sepenuh jiwa kita katakan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan,
Sekali lagi katakan hanya Kau Tuhan. Kau Tuhan, Amin. sumber Amin. kekuatan. Dengan yakin kita katakan Kuasa-Mu kuasa Tuhan tercurah di tempat ini. Amin. bagiku Haleluya. senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Sekali lagi katakan haleluya. Hanya Kau Tuhan dengan segenap hati. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai Dari kemuliaan dari kemuliaan sampai sekali lagi dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Silahkan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengar suaranya. Kita siapkan hati dan pikirannya. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa bagi Dia. Sebab saat berdoa, Tuhan menggerakkan tangannya. Saat kita berdoa, Tuhan membukakan tingkap langit bagi kita. Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat ku berdoa, Saat berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. mari kaum wanita katakan saat berdoa. Kaum pria berdoa, meyakini bahwa Tuhan saat ini akan menggerakkan tangannya. Doa akan melakukan yang tidak mungkin. Bahkan doa membukakan tingkap langit bagi kita. Kaum pria katakan saat berdoa rohmu bekerja. Berdoa Tuhan Kaum wanita berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Katakan, Kau akan menggerakkan tanganmu Tuhan bagi kami. Doa
Doa akan melakukan yang tidak mungkin. Doa membukakan tingkap langit. Tingkap langit bagi Sama-sama kita katakan tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan dengan sungguh-sungguh tiada mustahil bagi kuasa, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus sekali lagi katakan berkuasa. tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus Sekali lagi berkuasa. katakan Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Yesus, Kau berkuasa Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan, haleluya. Tak ada yang mustahil Mari Ibu bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. bagi Tuhan, Bagi Tuhan, tak ada yang
Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, karena ini tahun yang baru, tentunya kita akan pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Bahwa awal tahun sampai akhir tahun tetap kita mencintai Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Dengan sungguh-sungguh kita katakan bahwa kita mencintai Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. sekali lagi ya Aba. Ya Aba, Mari kita angkat kedua tangan. ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Pakailah kami Bapa sesuai rencanamu Bapa. Haleluya. Inilah kami Bapa, Kau pakai kami sesuai rencanamu Bapa. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Terpujilah namamu. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Oh. Ya
Rabashikana kalabana syirada. Nakara dibihira atas kanas kuru almana dihira ada baskirada. Tuhan inginkan kita lebih lagi mencintai Dia lebih dari segalanya. Sehingga yang mustahil itu bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rabasakan hira ila batas karala. Nareda tas senuhurana makalah. Hari-hari Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berbalik dan bertobat agar mendapat pengampunan. Hirabashikara matachkara lamani. Narota tas hirana kalahidus kamu duta sate kirailan. Ada kelahiran. Mari kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Karena Dia yang punya diri kita, Dia yang punya dunia ini, Dia yang punya segalanya. Cintailah Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi pakailah sesuai dengan rencanamu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu. Kami selalu mau Engkau ada di hati dan pikiran kami. Bahkan saat ini kami mau dengar suara hati-Mu yaitu firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tahun yang baru, agar supaya segala yang mustahil bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Ketika kami berjalan pada kebenaran di dalam firman-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Agar supaya kami boleh konsentrasi pada firman-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau juga tutup bungkus. Dan biarlah Tuhan kami menjadi Tuhan tanah yang subur. Ketika benih ilahi ditaburkan kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, bila ada roh-roh iblis yang coba-coba mengalihkan perhatian kami ke tempat lain. Membuat tidak mengerti, membuat ngantuk, membuat pikiran melayang-layang. Kami sepakat hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Pas yang ketiga, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Ya, temanya tuh udah luar biasa, tidak ada yang mustahil. Jadi kita jangan lesu-lesu di tahun yang baru, menginjak tanggal 8 ya. Dan sebelum saya sampaikan firman, saya kemarin melayani di lapas narkotika. Tahun kemarin pernah saya sampaikan tentang 4 pilar. Mungkin Pak Yopi masih ingat yang saya sampaikan, karena pada waktu itu Pak Yopi posisinya di situ ya. 4 pilar. Dan 4 pilar itu menjadi viral di penjara-penjara. Mungkin masih ada yang ingat 4 pilar apa yang pertama? Membaca firman. Yang kedua berdoa. Yang ketiga, Yang pertama membaca firman Tuhan, yang kedua memuji Tuhan, yang ketiga berdoa, yang keempat berpuasa. Dan itu terjadi, kemarin saya pelayanan, ternyata mereka menunggu saya mau khotbah di situ sebagai pembawa 4 pilar.
Ada yang 5 tahun lagi mau keluar penjara. Tapi ketika saya sampaikan 4 pilar dan dia praktekkan, bulan depan dia keluar. Karena apa? Mempraktekkan 4 pilar ini tidak mudah. Baca firman Tuhan aja kadangkala kita lebih banyak gangguan, banyak alasan. Aduh sibuk ini, sibuk itu. Tuhan juga bisa bilang saya sibuk. Yang kedua, bagaimana ada permasalahan memuji Tuhan. Tembok Yeriko diruntuhkan karena pujian. Baru kita berdoa, berpuasa. Supaya memangkas segala kedagingan, supaya janji Tuhan tidak ada yang mustahil itu terjadi. 4 pilar penting dalam hidup kita. Kita rajin puasa supaya kedagingan kita itu dipangkas. Setuju gak? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya mari sesuai tema yang diberikan, yaitu di dalam 2 Petrus 3, tetapi saya ambil yang terfokus, yang saya ambil Tuhan beri kepada saya 2 Petrus 3 ayat 9e. Tapi kita akan baca semuanya, hanya nanti saya lebih terfokus pada 9 bagian E. Saya jom untuk bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9, kita enggak balap-balapan, pelan-pelan saya sampai kita mengerti apa maksud dari setiap kata-kata atau kalimat yang ada di 2 Petrus 3 ayat 9. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin, silakan duduk. Saya ambil tema yaitu semua orang berbalik dan bertobat. Janji Tuhan tentunya ditepati ketika kita berbalik. Setuju enggak? Kalau kita enggak balik sama Tuhan, bagaimana tergenapi janji kita? Ya, balik kepada Tuhan maka terjadi pertobatan, amin. Setelah terjadi pertobatan tentunya ada pengampunan. Nah di sini ketika Tuhan kasih kepada saya, kamu coba fokus ya di 9E. Wow, berbalik. Tahun 2022 mungkin terlalu banyak kehidupan kita yang mendukakan hati Tuhan. Kehidupan yang membuat Tuhan murka. Tahun 2023 meskipun sudah diumumkan akan resesi, tetapi orang-orang yang berbalik datang kepada Tuhan, tangannya terbuka. Tangannya terbuka menanti kedatangan kita. Ketika berbalik datang kepada Tuhan, apakah kita lari terus dalam dosa atau kita mau bertobat? Itu pertanyaan dijawab pada diri kita masing-masing. Tuhan mau kita menjadi petobat yang sejati. Ada orang bertobat, tobat sambal ketika pedas, aduh pedas banget, pedasnya hilang kambuh lagi. Tuhan mau menjadi petobat yang sungguh-sungguh sejati, amin. Kalau setuju katakan, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, ada satu ayat yang Tuhan kasih lagi kepada saya untuk menguatkan bagaimana kita harus menjadi orang yang bertobat sungguh-sungguh.
Yeskil 33 ayat 11. Minta tolong ditampilkan. Ya. Yeskil 33 ayat 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya dia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Ini suatu hal perintah. Kalau kita lihat di sini jelas sekali dikatakan demi aku. Ini nubuatan lewat Nabi Yeskel. Demi aku Tuhan bilang, yang hidup demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Orang fasik sebenarnya bukan orang yang tidak mengerti firman. Orang sudah tahu firman tetapi menjadi pelanggar-pelanggar firman. Tuhan inginkan orang fasik ini bertobat, kembali dan bertobat kepada Tuhan. Setuju enggak? Ya. Kembali dan bertobat, lalu dikatakan bahwa kenapa dia tidak berkenan kepada orang fasik? Dia mau orang fasik itu kembali pada Tuhan supaya janji Tuhan itu diberikan, yaitu keselamatan ya. Dikatakan melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Makanya Tuhan mau orang fasik itu bertobat. Orang fasik itu kembali kepada Tuhan supaya dia bertobat. Lalu dikatakan di sini ya, kelakuannya supaya ia hidup. Ya, pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya dia hidup. Penekanan lagi dikatakan bertobatlah. Ayo kita baca bersama-sama. Bertobatlah. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Ya, kita adalah Israel-Israelnya Tuhan. Tuhan mau kita menjadi petobat yang sejati. Bukan semu atau fata morgana. Maka oleh sebab itu Tuhan mau kita bertobat. Ini suatu penekanan lewat Nabi Yeskel untuk kita bertobat. Bertobat. Mari katakan kanan kiri. Bertobat, bertobat. Ya, ketika Tuhan ya inginkan kita sebagai petobat yang sejati, apakah kita hanya berdiam saja? Ya, tema yang diberikan ini, kalau kita tidak berbalik dan kita tidak bertobat, segala yang kita kerjakan itu akan mustahil. Enggak akan terjawab. Maka kunci hidup kita berbalik, bertobat. Itu kuncinya. Ketika Tuhan berikan ini kepada saya, kenapa Tuhan bukannya yang tentang menepati janjinya aja Tuhan, kok kenapa sih tentang kembali dan bertobat? Lalu Tuhan katakan itu kunci. Kalau tahun 2023 kamu mau berbalik, kamu mau bertobat, maka terjawab semua apa yang kamu rindukan. Ada amin? Ada amin? Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi oleh sebab itu Tuhan tuh sungguh janjinya luar biasa. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kenapa dilambangkan pagi hari? Karena pagi hari itu sejuk. Benar gak? Kenapa janjimu seperti siang hari? Enggak. Pagi. Melambangkan pagi-pagi datang kepada Tuhan supaya janji Tuhan digenapi. Amin. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita jangan pagi-pagi mau ke gereja, masih jam begini tidur lagi. Sebentar lagi. Sebenarnya kita cari Tuhan, saya kalau sudah jam 12 saya udah enggak tidur. Saya manusia yang kurang tidur tapi diberi Tuhan kekuatan yang luar biasa. Malam pun kami jam 4 subuh itu ibadah virtual dengan adik-adik saya, keluarga saya.
Mau di Jakarta, di Bogor, di Surabaya, di mana kami ibadah. Dan saya melatih adik-adik saya untuk bisa memimpin pelayanan. Jam 7 malam kami ibadah lagi bersama. Itu menjadi santapan kami keluarga. Supaya kerajinan kami itu di dalam Tuhan tidak pernah kendor. Nah kadang-kala kita kenapa kecewa, kenapa Tuhan aku udah berdoa, aku sudah didoakan oleh si A si B kok tidak dijawab. Ya salahnya karena kita tidak berbalik sungguh-sungguh. Dan salahnya kita tidak bertobat sungguh-sungguh. Maka semua tirai itu ditutup untuk yang tadinya mau dibukakan untuk diberkati, Tuhan tutup. Tidak terjawab. Padahal kalau kita baca tadi di 2 Petrus 3 itu paling pertama bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tapi kenapa? Mungkin ada yang tahun 2022 janji Tuhan belum digenapi, pasti ada yang salah dalam hidup. Saya bersyukur janji Tuhan ya dan amin dalam hidup saya. Karena apa? Terus Tuhan mengurapi membuat saya semakin kuat. Walaupun saya harus pontang-panting pelayanan. Saya minta maaf ke Ibu Ina, suka sama Ibu Gembala. Suka kasih saya ini. Saya mau masuk. Ada lagi yang konseling, saya kadang-kadang gak enak loh. Saya sudah iya. Ya minta maaf sekali lagi ya Bu Ina. Rajin Bu Ina kasih kayak kabar. Saya juga waktu di lansia diundang, tapi tangan saya jadi jelek ya, kena melepuh ya. Ya inilah saya rindu sekali selalu ada di sini. Kalau saya tinggalkan gereja, puji Tuhan jemaat kami pada diterima kerja. Baru-baru ini ada yang sudah diterima masuk Akabri, dan Desember ponakan saya kerja di Absek Bandara di Terminal 3 Internasional. Yang satu kembali ke Malang mau persiapan masuk Kementerian Hukum dan HAM. Ada jalurnya Tuhan kasih, gak tertutup. Karena berbalik dan bertobat, amin. Yuk katakan kanan kiri, berbalik dan bertobat. Ya selanjutnya kita melihat bahwa ketika kita berbalik dan bertobat tentunya ada pengampunan dari Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jadi kalau kita udah sadar, sudah berbalik datang kepada Tuhan, kemudian Tuhan berikan kita pengampunan yang luar biasa. Ini penting dalam diri kita. Kalau tidak ada pengampunan, bagaimana kita mendapatkan hidup yang kekal? Bagaimana kita mau dapat berkat-berkat Tuhan? Berkat itu bukan bentuk materi saja, tetapi kesehatan. Kita punya uang banyak tapi kita sakit nggak menikmati, benar nggak? Ya Pak Gembala ya? Sehat yang penting Pak Gembala, doa ini. Saya semangat sekali kalau mendoakan orang sakit. Orang bahagia juga saya senang. Karena orang itu bahagia, saya juga turut bahagia. Amin. Ya, jangan ada orang bahagia kita iri. Orang berhasil kita iri. Harusnya orang itu berhasil, kita juga turut senang, sukacita gitu. Ya. Kita lihat pada ayat selanjutnya, Ibrani 6 ayat 12. Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah kalau kita enggak bertobat, kita enggak berbalik datang pada Tuhan dan bertobat, bagaimana janji Allah ini kita terima? Ini jelas sekali dikatakan agar kamu jangan menjadi lamban. Artinya bersegera, jangan lama-lama berbalik. Tetapi menjadi penurut-penurut
mereka yang oleh iman. Tuhan ingin iman kita bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan. Ketika sudah berbuah, buahnya apa? Buah pertobatan kembali, buah kesaksian dan buah pelayanan. Itu yang Tuhan mau. Agar supaya dikatakan bahwa oleh iman dan kesabaran, sabar Pak Gembala, Ibu, ya para pengerja, kita akan menghadapi begitu banyak ya jemaat yang harus kita layani, bersabar. Tidak mudah. Tetapi kesabaran itu mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Amin. Saya selalu ingat lagu itu, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan, kita dipanggil untuk melayani bagian apa aja. Supaya janji apa yang dijanjikan Allah itu tergenapi. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lihat Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan bertekunlah dalam doa. Kalau janji Tuhan mau digenapi, bersukacita. Jadi muka kita jangan mukanya muram. Kita bilang teman kita kanan kiri mari bersukacita tapi muka kita muram. Aduh besok nggak ada duit beli cengek. Ibu-ibu, bapak-bapak ini nggak ada duit nih sebentar lagi istri saya ngomel. Lah bagaimana sukacita ini ada? Nggak punya uang nyanyi aja. Ya saya nggak pernah Tuhan aku nggak punya ini mau gini. Nggak punya saya selalu angkat tangan. Maka Tuhan turun tangan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jadi bersyukur supaya mukanya ya bersukacita. Tapi ini kelihatan kayaknya pada serem-serem gitu ya. Kayaknya bebannya berat pisan. Ya, tambah ditutup masker, tambah kelihatan berat pisan. Senyumnya hilang. Wow. Nanti Tuhan bilang gimana berkatku mau turun. Saya kalau mau tidur malam, saya bagikan ini rahasia yang selalu saya minta sama Tuhan. Tuhan, ampuni dosa seluruh panca indera saya, hati saya, pikiran saya, jiwa saya. Lalu Tuhan biarlah firman-Mu berkata ketika orang tidur, orang percaya tidur, Tuhan memberkati saat tidur. Lalu saya katakan biarlah saya menjadi bagian orang yang tidur yang diberkati. Amin. Pernah enggak berdoa seperti itu? Atau langsung tidur aja kumaha lah besok kumaha. Enggak bisa. Yang pertama selalu kita minta ampun dari pagi hingga kita mau tidur dosa seluruh panca indera kita. Saya bisa, mama ketemu Bu Rita, sebel banget lihat Bu Rita, udah dosa. Padahal Bu Rita enggak ada salah sama saya. Saya ngeliat Bu Rita, ngapain sih cicing-cicing ketemu saya enggak negur. Kalau kita tadi sudah saling berpelukan ya. Baru kita punya pikiran seperti itu sudah menghambat berkat Tuhan. Ketemu orang yang menjengkelkan berusaha kita tetap sukacita, amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Dijengkelin orang tetap sukacita, kita buat aja kayak orang sarap aja. Lu gak mau jawab bodoh amat. Yosi sini saya pinjam Yosi dulu. Sini Yos, kita mau berantem dulu sama Yosi ini. Ya, saya sini ya biar ya sini. Saya ceritanya gini. Yosi kamu tuh yang bener dong. Kalau saya mau ini contoh ya kan pernah minta contoh ini ya surat-surat. Yosi kamu tuh kenapa sih ibu tuh minta kamu tuh minta
buatin tuh contoh untuk akte-akte, kok lama banget sih kamu, kenapa sih kamu? Baru suara saya udah begitu. Coba kamu jawabnya gimana, kita mau berantem nih. Ini tahun baru ini sering terjadi ya tahun, gimana ya alasannya. Sebentar Bu, masih lama, masih banyak kerjaan. Kan saya modelnya orang kenceng ya. Kamu terlalu banget, ini kan saya gembala. Penting sekali Yos, kamu gimana dong? Tega amat, lama sekali jawab. Ayo Jos. Saingan bertengkarnya udah kalah belum apa-apa. Ayo gimana? Baik Bu, nanti dikerjakan. Terima kasih Yosi. Tanpa kita sadari, saya udah tidak punya santun sama Yosi. Saya hamba Tuhan. Kita harus mengerti Yosi apa yang sedang dia kerjakan. Kadangkala kita tidak sabar. Tentunya ada yang dia kerjakan. Kita mulai sebagai hamba Tuhan, ya. Jangan kita punya staff. Kalau saya di GBI saya gembala iya, saya staff juga gitu. Saya ketik-ketik warta jemaat, saya tunggu anak-anak sibuk, saya kerjain aja. Saya tipe orang pekerja keras. Saya tidak mau bergantung pada manusia, saya kerjakan aja kayak Pak Gembala ya, ketik-ketik. Ya, jadi seperti itu. Tahun yang baru ini jangan hal-hal yang 2022 dibawa-bawa, nggak enak. Dibuang jauh-jauh. Supaya kalau datang ke sini sukacita. Saya tadi kurang 10 jam 6 saya sudah di toko sepatu. Karena saya semangat datang ke Ternate. Saya akan bertemu sama jemaat di Ternate, senyum. Ada yang datang masuk, kenapa ya mukanya meni serem, saya juga bingung. Atau mungkin dia bilang nih orang ada butuhnya aja datang ke sini kalau khotbah. Ya kalau saya datang ke sini terus, jemaatnya nanti kehilangan induknya. Karena bapaknya udah dipanggil ke surga, jadi susah ya kalau di sini terus gitu ya. Mana wakil saya kolonel sebentar-sebentar urusan dinas kemana-mana. Jadi sekarang yang jadi wakil gembala sementara anak saya Jonathan. Jadi kalau saya bepergian, anak saya yang saya suruh bilang, terus doa syafaat gimana mah? Cari aja yang, doa berkat cari Opa Johan yang usia 87 suruh dia doa berkat. Udah saya ketik, jadi kalau saya enggak ada, saya kasih. Enggak apa-apa kan ya Pak Gembala, yang penting tua ya. Udah saya ketik suruh dia baca aja. Karena wakilnya pergi, saya pergi, ya udah saya ketik doa berkat. Suruh Opa aja yang doa berkat. Kata Jonathan, saya belum layak mah untuk doa berkat. Ya udah kasih sama Opa yang paling tertua. Di kami ada pemusik yang sudah tua, ya walaupun kesana kesini bunyinya akan baik lah kalau dia mau melayani, ya. Karena nanti tuh Bapak Gembala minggu kelima dan Ibu lihat ya, si Opa kalau udah yang muda-muda udah main musik udah maju ke sana Opa ketinggalan, muka Opa mulai serem, itu berarti dia ketinggalan, itu kuncinya ya. Ya itu Tuhan tidak mau kita suram-suram mukanya, mulai kita senyum. Ya datang ke gereja kita tinggalkan beban kita. Setelah di gereja kita pulang dengan suasana baru. Setuju enggak? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Roma 14 ayat 12. Saya minta tolong ditayangkan. Ada Rizal, tolong bacakan. Minta tolong Rizal dikasih mic, tolong baca. Roma 14 ayat 14. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Kalau menurut Rizal, apa ini maksudnya Rizal? Bahwa setiap orang memiliki pertanggungjawabannya secara personal kepada Allah. Dalam setiap hal yang telah kita lakukan di dunia ini, setiap orang, setiap pribadi memiliki tanggung jawab secara personal kepada Allah. Ya, berarti tahun yang baru kita semua harus begini ya. Amin. Setuju semua? Apa yang disampaikan Rizal? Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ya, saya minta tolong ditayangkan pertukaran di kayu salib. Kita perhatikan ada pertukaran di kayu salib. Yesus dihukum karena dosa kita ya. Itu kalau tidak mau berbalik dan tidak mau bertobat. Supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Yesus dijadikan dosa oleh dosa kita supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus mengalami kemiskinan kita supaya kita menikmati kelimpahannya. Yesus menanggung rasa malu kita supaya kita menerima kemuliaannya. Yesus menanggung ketortolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa. Yesus menjadi suatu kutuk supaya kita menerima berkat. Cocok kan dengan tema yang diberikan Pak Gembala? Cocok enggak? Kalau kita lihat salib ini, bahwa dia sudah mati buat kita, maka kita berbalik. Maka kita bertobat. Ketika kita mendapat pengampunan, diampuni, disembuhkan yang sakit, dijadikan benar oleh kebenarannya, supaya kita menerima kehidupannya, supaya kita menikmati kelimpahan, supaya kita menerima kemuliaannya, supaya kita diterima oleh Bapa, supaya kita menerima berkat. Tahun 2023 dikatakan pemerintah bahwa tahun kesulitan, tapi bagi orang-orang yang berbalik dan bertobat dan diampuni akan menerima berkat berkelimpahan. Ada amin? Amin, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, satu ayat yang terakhir ini Ayub 28 ayat 28. Ini Tuhan kasih kepada saya pada tanggal 31 Desember 2022. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mari katakan kanan kiri, takut akan Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya minta tolong Ibu Gembala untuk berdoa untuk firman yang sudah disampaikan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini Tuhan, kalau Engkau telah berfirman bagi kami. Bu Yoce telah menyampaikan firman bagi kami. Biarlah firman yang telah disampaikan itu boleh tertanam di dalam hati kami. Dan boleh bertumbuh Tuhan di dalam kehidupan kami. Biar kami semua Tuhan boleh berbalik kepada Tuhan. Boleh bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Sehingga janji Tuhan boleh digenapi bagi kita sekalian. Karena Tuhan kami ingin sekali Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan, yang menjadi keinginan setiap umat-Mu agar janji-Mu digenapi bagi kami sekalian. Tapi Tuhan seringkali kami tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki. Apa yang ingin Engkau kami lakukan, seringkali kami melupakan. Seringkali kami tidak melakukan. Mari Tuhan Engkau ampuni Tuhan kami. Ampuni Tuhan dari segala kesalahan kami. Ampuni dari segala perbuatan yang Engkau tidak kehendaki Tuhan. Ampuni Tuhan kalau kami tidak melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh selalu melakukan kehendak-Mu. Kalau kami di dalam tahun yang lalu kami berbuat yang tidak baik, kami berbuat yang tidak berkenan kepadamu, biarlah di dalam tahun ini kami boleh bertobat, berbalik kepadamu. Kami boleh lebih dekat dengan Engkau, kami boleh lebih mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu, Engkau sanggup mengubahkan segala perkara. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan kehendak-Mu yang jadi Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi Ibu Yoce Tuhan.
yang melayani pekerjaanmu dimanapun dia melayani Tuhan. Engkau pakai, Engkau urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga banyak umat-Mu, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa datang kepadamu dan banyak jiwa-jiwa mengenal, mengerti akan kehendak-Mu Bapa. Pakailah Ibu Yoce ini sebagai alat-Mu di mana ia menyampaikan firman. Engkau yang tolong, Engkau yang urapi, Engkau yang menopang Tuhan Yesus. Engkau memberi kekuatan, kesehatan kepada Ibu Yoce. Engkau juga memberkati Ibu Yoce, berkati seluruh keluarga, anak, menantu, cucunya Engkau berkati. Engkau pakai semua Tuhan keluarganya untuk melayani Engkau. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Dan janjimu akan digenapi Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Madia Yulce yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi bekal buat setiap jemaat Tuhan untuk memasuki tahun baru ini. Bapak Ibu, saat ini saya akan membacakan warta jemaat. Yang pertama, untuk persembahan dapat diberikan melalui transfer, melalui rekening BCA dengan nomor rekening tertera di layar, atau menggunakan amplop yang ada di depan gereja, baik itu amplop mingguan, persembahan mingguan maupun persembahan perpuluhan. Hari ini kebaktian Abitrate jam 8.45 bertempat di ruang sekolah minggu. Ibadah remaja dengan tema The Lord is the one who holds my hands, hari ini jam 9 pagi di tempat ini di ruang gereja. Suara Paturyani dapat didengarkan di Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Selasa dan Jumat jam 16:10. Hari Selasa tanggal 10 Januari kita akan sama-sama melakukan ibadah doa dan ngenet jam 7 malam melalui Zoom ataupun YouTube. Mari semua jemaat Tuhan boleh bergabung di dalam ibadah doa dan ngenet hari Selasa besok. Diharapkan semua dapat mengikuti baik melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Karena akan ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Pengurus Jemaat Trate berkenaan dengan kegerakan-kegerakan, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan bersama-sama di tahun yang baru ini. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus kita bisa melakukan hal yang besar, perkara yang besar. Hari Rabu 11 Januari akan ada ibadah onsite kaum pria dengan tema Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya. Jam 18.30 di Trate. Selamat pagi Pak Turyani, setiap hari Sabtu jam 5.30 pagi melalui Zoom. Dan minggu yang akan datang, tanggal 15 Januari kita akan sama-sama kembali beribadah di tempat ini, jam 7 pagi. Hari Senin tanggal 16 Januari, Senin minggu depan ya, akan ada ibadah Women Ministry, Women Ministry GBI Trate dengan tema Happy New Year 2023. Mari para ibu, para wanita boleh bergabung dalam Women Ministry ini. Hari Senin tanggal 16 Januari. Kami dari Jemaat Trate tetap mengingatkan bagi Bapak Ibu untuk divaksin dan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Juga tetap menjaga jarak, duduk di dalam ruangan gereja. Pelayanan doa dan informasi dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk melayani, turut dalam pelayanan, baik itu mungkin guru sekolah minggu, sebagai usher, atau mungkin sebagai pelayan mimbar di tempat ini di depan, dapat menghubungi ketua pengurus ataupun sekretariat. Kita terus dukung di dalam doa bagi jemaat yang saat ini di dalam pemulihan. Ada Bapak Wisuhandi, Ibu Tintin, dan Oma Mari. Kita sama-sama dukung di dalam doa supaya mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Dan berikut adalah jemaat yang berulang tahun di periode minggu yang lalu ya, tanggal 2 sampai tanggal 8 Januari. Ada Bapak Hannes Mulyadi, ada Saudari Levania, dan ada Saudari Josephine Happy. Kami dari pengurus dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya panjang umur dan sehat selalu bagi
jemaat yang berulang tahun. Mungkin buat jemaat yang merasa, oh kok saya ulang tahun tapi nggak disebut gitu ya. Nah boleh dilaporkan begitu ya datanya ke sekretariat supaya diupdate, jadi nanti bisa dimasukkan dan didoakan. Oke, sekian Warta Jemaat Nuk hari ini. Kita akan sama-sama tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti saya minta Ibu Mira Yovita untuk berdoa syafaat buat jemaat yang dalam pemulihan dan juga jemaat yang berulang tahun. Setelah itu Bapak Gembala akan tutup dalam doa berkat. Kita mau katakan satu pujian, ku mau cinta Yesus. Seperti yang tadi Ibu Yulce sampaikan, di tahun yang baru kita mau punya cinta yang baru, cinta yang mula-mula kepada Tuhan Yesus. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita katakan pujian ini. Cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat pagi hari ini Tuhan kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Bapa saat ini Tuhan kami mau bawa saudara-saudara kami Tuhan, yang ada di dalam kelemahan fisik Tuhan. Berdoa untuk Om Wisyu yang ada di rumah, berdoa untuk Tante Tintin juga yang ada di rumah, dan Oma Mari yang ada di rumah sakit Tuhan. Bapak Engkau lihat kelemahan fisik dari tubuh mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan dan Tuhan yang akan memulihkan. Apapun yang terjadi kami percaya semuanya seizin Engkau. Bapak saat ini Tuhan berikan sukacita, berikan damai sejahtera buat mereka bertiga Tuhan dan juga keluarga yang menunggui. Berikan kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada selalu bersama dengan mereka Bapak. Bapak saat ini kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kami berdoa buat Anas Tuhan. Di dalam keluarganya Engkau yang memberkati, dalam pekerjaannya Tuhan. Sebagai ayah Tuhan yang akan memberkati dia Tuhan. Menjadi ayah yang luar biasa. Berdoa buat Leva Tuhan yang kemarin berulang tahun ke-17. Bapak Engkau yang memberkati dia. Di dalam masa depannya Tuhan yang akan menjagai Tuhan. Di dalam sekolahnya berikan yang terbaik buat dia Tuhan. Kami percaya kepintaran, hikmat, akal budi ada bersama dengan Leva. Saat ini kami berdoa juga Tuhan untuk Happy di dalam pekerjaannya, kesehatannya, di dalam keluarganya. Tuhan yang akan memberkati. Kami percaya masa depan yang terbaik ada buat Happy Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan sudah berikan. Berdoa untuk setiap kami yang ada di tempat ini, yang mungkin kami sedang merasakan kelemahan fisik, kesulitan ekonomi. Kami berdoa Tuhan, tahun 2023 ini seperti yang Tuhan janjikan, Engkau akan ada bersama dengan kami dan janji-Mu tidak akan ada yang tidak mustahil buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pulanglah dengan sukacita.
pulanglah dengan damai sejahtera. Keberkatan senantiasa melimpahmu. Terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan bersaat teduh sejenak, mengucap syukur untuk ibadah yang sudah boleh berlangsung dengan baik. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pulang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.